Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kali ini, sebelum kita memulai kegiatan tatap maya, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Sepertinya sudah ada yang siap memimpin, Bapak Ibu. Pemimpin doa kita kali ini, mangga Panggi, kondusif Pak. Audiona Pak, Panggi audiona on. Halo Pak, Siap Pak, ada Pak. di laptop bermasalah Pak suaranya Pak. Siap, mangga Panggi. Mulai saja Pak. Mangga Pak, dimulai. Hatur nuhun. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua atas kepercayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa supaya diberi kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dalam hati dan menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Mangga Pak, hatur nuhun. Siap, hatur nuhun Panggi. Terima kasih Panggi sudah memimpin doa di awal pembelajaran kita hari ini, dan kita langsung saja ke sedikit mengingatkan kembali mungkin tentang kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, lalu klik resen sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Masih akan memperdalam lagi keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pada sesi ini, kita akan memperdalam tentang pembelajaran 1 dan 2 tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Nah, ini pembelajaran yang kemarin sudah kita lakukan. Kemudian, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini, Bapak dan Ibu akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Agenda kita pada sesi ini, yang pertama itu berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan seperti biasa, yang ketiga ada refleksi. Nah, kemudian review singkat materi pembahasan pertemuan 1 dan 2. Pada sesi ini mungkin boleh yang kemarin masih ingat di pembahasan 1 dan 2, boleh dielaborasi dulu mungkin Pak, Bu. Secara garis besar mungkin saya coba kirim di grup juga. Barangkali ada yang mau. Mungkin masih ingat Bapak Ibu hebat, di pembelajaran 1
kita membahas apa, atau di pertemuan satu, di pembelajaran satu kita membahas apa? Mungkin ada yang masih ingat kemarin hari Rabu ya. Nah, Pak Toto, mangga Pak Toto. Baik, sedikit flashback mungkin yang kemarin Pak terkait dengan pembelajaran yang efektif, yaitu berkenaan dengan perspektif pengembangan konten, umpan balik, waktu mengajar, ya. Kemudian juga hal-hal lain, pemahaman keberpihakan belajar kepada siswa gitu Pak. Siap, Pak Toto luar biasa. Ternyata masih sangat ingat ya. Siap. Ada yang lain mungkin yang mau menambahkan lagi biar agar semakin lengkap lagi yang kemarin kita sudah pelajari pada pembelajaran 1 dan 2. Mungkin secara garis besar pembelajaran 1 atau ketika hari Rabu kita membahas tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Yang hari kemarin kita fokus ke penyajian tugas gerak ya. Nah, mungkin masih ingat di penyajian tugas gerak kemarin ada dibagi 3 kelompok. Kira-kira membahas apa saja ya kita kemarin, Pak? Kelompok Pak Toto, kelompok 1, kebagian apa Pak kemarin? Kemarin kebagian tentang itu Pak, menganalisis tujuan pembelajaran, mengapa ya keberpihakan kepada memperhatikan tujuan pembelajaran. Perhatian dan peserta didik ya Pak ya? Ya, mendapatkan perhatian peserta didik. Ya, Pak Nuhun, Pak Toto. Mungkin kelompok 2 ada yang masih ingat kemarin Pak Egi ya? Lima kelompok 3 Pak. Oh, tilu. Oh, kelompok 2 Pak Eka, Pak Parman, Pak Parman. Masih ingat kemarin Pak? Menahapkan konsep Pak. Oh iya betul. Konten. Penerapan konten dan aspek organisasi penugasan. Kemudian yang ketiga kemarin itu Bu Silvia ya? Pak Peri. Nah, itu ya, membahas memilih. Ya, sama saya Pak. Oh yang ya, Pak Egi. Isyarat pembelajaran Pak. Saya juga itu baru tahu. Istilahnya ya. Kue CUE ya. Itu bahasa CUE. Inggris lagi. Kue. Tahu. Siap. Luar biasa, alhamdulillah masih pada emot. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang berburu referensi tugas gerak. Nah, pada sesi ini Bapak dan Ibu akan dibagi ke dalam 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan oleh Bapak dan Ibu dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Kemudian juga durasi berburu referensi ini, penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke dalam main room. Pada sesi ini kurang lebih seperti hari kemarin, Bapak dan Ibu akan dibagi kelompok dan mengerjakan lembar kerja yang sudah disediakan. Mungkin untuk lembar kerjanya akan saya coba kirim di grup. Ini di kolom chat dan akan coba saya kirim juga di grup. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, izin saya membagikan kelompok
terlebih dahulu untuk nanti masuk ke breakout room yang sudah disusun. Izin Bapak Ibu, breakout room sudah ini tinggal Bapak Ibu tinggal menyetujui masuk ke breakout room masing-masing. Di room 1 ada Bu Imas, Bu Sylvia, dan Pak Toto. Silahkan Bu, saya stop share screen dulu ya Bu. Pak. Mohon mangga Pak. Siap. Mangga Bu. Jasa dibuka Pak, Google dokumen. Biasa Pak. Ini kan kelompok saya telah. Iya, monitor Bapak Ibu. Bapak Ibu, ibu-ibu ini semua. Bu Imas. Pak. Bu Fitri, monitor. Aya. Kelompok satunya Pak. Mohon kelompok 1. Judulnya penyajian tugas gerak. Sok mangga sanu pada nyerat. Mangga Pak, siap. Pilih abdi pada nyerat mangga. Eta kantun klik di ieu we budak otomatis ngisi. Kantun klik di ini di nanti teh di room chat na. Penyajian tugas gerak mendapatkan perhatian peserta didik. Oh. Analisis pengajaran. Konten. Tapi sama ini mas semua ininya.
semua Semua mendapat tugas nanya, Pak. mohon sami kelompok 1, 2, 3 ge sami Nya teu siga kamari nya, Pak. dibentenkeun mendapat perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur. B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. D. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. D. Penggunaan waktu yang efisien. Itu mendapat perhatian peserta. Cobi aya nu ieu modul teu Bu atanapi di sanes elaborasi ieu kitu anu masih analisis pengajarannya efektif. Bukti nama, Pak. Masih keneh neraskan nu kamari paminten, Bapak. Kamarinya Bu. Mohon. Oke, ningalian. Nah, analisis pengembangan konten mah aya ieu Bu. Di LMS yang menganalisis pengembangan konten, umpan balik guru dan waktu belajar, menampilkan pengajaran PJOK yang lebih efektif, merefleksikan efektivitas pengajaran yang berbasis bukti, evidence based reflection. Pembelajaran dilakukan secara luring, dilakukan cermati. Nah, paling ini Bu, yang di materi 2.1 B.3. 2.1 B.3. Kedapa. Ya, LMS. Diunggah dulu. Kayaknya ini tah. Upami anu dina modul kamari nu dikintunkeun ku Pak Hilman kitu aya kitu Bapak? Saya eta mah modul 1 Bu. Oh, modul 1. Oh. Di kaleresan di abi kahapus sadayana. Oh, ken di ieu pulang da bade dietakeun salah teh. Oh, gitu. Masih penasaran ya seperti apa serunya kita melakukan photoshoot PSP. Nah, bisa kebayang dong cucu-cucunya kalau bisa melihat neneknya sejauh ini pasti akan wow nenek gue gitu. Pasti ada bakat ya. Dan ini juga buat kalian semua di rumah yang merasa punya anak-anak berbakat bisa ikutan apa nih? Bisa ikutan olimpiade untuk para balita ya. Jadi balita mulai usia 7 bulan sampai Bentar. langsung aja nih. Anak kalian ada di QR code ini bisa di scan ya. Jadi bisa ikutin. Kira-kira anak saya ini berbakat lomba apa? Apakah lomba merangkak ya kan, lomba lari, lomba berjalan, macam-macam banyak banget lomba dan hadiahnya ini puluhan juta rupiah bahkan sampai ratusan kalau nggak salah. Wow, dan juga ini biasa kalau anaknya berbakat, orang tuanya juga berbakat. Betul. Orang tua yang lagi Baik, kita masuk ke mendapatkan perhatian peserta didik. Bagaimana menghadapkan perhatian peserta didik, pengembangan konten. Oh, ini mah question-questionnya sama. Kayak ini mah question-questionnya. Oh, pertanyaan aku. Terus ya ieu mah sanes ieu na sih. Sanes isi materi lepat berarti. Modul 2 ke penutup sih ini mah. Kuatkan penyajian. Kami modul nu kamari di grup keneh gitu.
Kata Pak, upami nu ayeuna mah aya Pak modul anu enggal. Modul nu enggal. Mhm. Oh, kamari mah ini mendapatkan perhatian. Oh, ini ada tah. Oh, ini modul hiji. Menetapkan tanda prosedur dengan tepukan tangan, mengangkat tangan, atau dengan peluit. Tanda-tanda ini digunakan untuk mengumpulkan peserta didik. Nah, Bu, itu Bu. Leres nu kamari aya, Bu. Leres Pak. Leres. Di-share ke grup ieu nya, Bu. Kela. Teruskan. KGPJOK mana? PKG PJOK. Nah, mendapatkan perhatian dari murid, Bu, itu ada terus aya leres modul kamari. Modul kamarnya Pak. Di serat we siap. Siap Pak. Nah, menetapkan tanda atau prosedur. Nah, menetapkan tanda itu di sini apa yang dimaksud dengan tanda ini adalah komunikasi verbal atau non verbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik secara lebih spesifik. Kelas PJOK dipenuhi dengan aktivitas gerak di mana tanda-tanda untuk mengelola aktivitas ini sangat penting. Contoh, sering menggunakan komunikasi nonverbal menghitung 1, 2, 3, iya. Atau berteriak, mulai. Iya. Janten Itu peluit anu janten tandana teh biasa melalui alat peluit panginten kitu atanapi dengan ya. verbal atau omongan secara langsung panginten kitu nya Pak. Mohon hitungannya. Itu nama anu verbal non verbalna, Bu. Oh, verbal non verbal. Ya, komunikasinya teh verbal atau non verbal. Kalau verbal berarti kan suara ya. Mohon. 1, 2, 3. Nah, kalau non verbal mah dengan tanda-tanda mengangkat tangan, peluit. Sok, Bu. Mendapatkan perhatian, menetapkan tanda. Nah, yang pertama A, bulat 1 berarti verbal. Yang bulat 2-nya non verbal. Kalau verbal itu, nah baru dijelasin. Verbal itu dengan suara. Verbal menghitung 1 sampai 3 atau berteriak mulai. Menghitung ya. Atau dengan kalimat berteriak mulai. Ya, mungkin itu kalau verbal. Anu sapalihnya tiasa nyekrol ka handap, Bu. Atanapi nganggo tanda panginten Pak tiasa teu? Upami tanda mah nya Contohna misalkan anu lebih menonjol gitu Pak, anu misalkan ieu teh supados anak lebih dapat melihat atau menarik gitu Pak. Paling upami anu tanda mah kan non verbalnya Pak. Nya anu alat-alatnya. Mohon anu non verbal gitu. Nganggo alat. Iya. Tepukan tangan, mengangkat tangan, peluit sama eta ya. Ini teh sering dilakukan cuma kita tidak tahu. Nya ieu bahasana nyapanya orang. Padahal sok sering gitu. Sok sambil di ini.
Kapan nanti demikian pula mengerti aktif menjadi rutin dan dipahami. Iya, setiap tentu pada awalnya tidak mudah karena menggunakan familiar. Ya, apa yang dimaksud? Serba jelas merespon tanda. Bapak Ibu, punten. Ya, Mungkin tidak perlu terlalu terpaku ke Modo seperti kemarin saja, pengalaman bisa lebih dikembangkan. Siap. Tapi Modo hanya sebagai apa ya, membantu saja. gambaran. Referensi ya betul Bu. Mangga. Siap. Lepas Pak. Ya, mangga. Oke. Ya, berarti nu tadi upami nu ieu mah anu non verbal tiasa. Oh iya. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Waduh. Faktor lingkungan nih. Menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan Kementima. Kenapa tidak mengajak mereka untuk pergi bersama? Iya. Ia menyatakan sang suami sedang mengikuti wamil atau wajib militer. Nah, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran berarti kaitannya dengan sarana, prasarana. Saya sangat dekat dengan suami saya. Bisa di luar kelas, bisa di dalam kelas, Bu. Untuk tempat, gitu kan. Untuk alat-alatnya, berarti bisa memodifikasi alat, misalkan membuat bola dari kertas. Gitu. Saya bilang ke anak-anak saya, apa? Itu. Jantan anu kahiji memodifikasi alat gitu, Bapak. Anu kahiji mah bulat satu mah eta lingkungan. Lingkungan mah berarti ini aja di luar kelas dan di dalam kelas. Sandra menyebut tak akan menikah jika bukan dengan Harvey Muiz. Manawi nu sanes mangga biasa. Atau luar lingkungan sekolah bisa seperti renang kan? Yang sering mengantar anak saya sekolah itu Pak Harvey. Karena yang sering menggait anak itu saya. Saya juga bekerja, tapi kami bekerja sama. Di dalam kelas, Pak koma halaman sekolah mungkin Bu ini. Kalau luar lingkungannya yaitu tempat renang. Ini juga membantah bahwa 88 tas mewah serta 141 perhiasan miliknya yang disita kejaksaan adalah pemberian sang suami. Tim Liputan CNN Indonesia. Kami hadirkan berita menarik Ya, mohon anu jondol duana kaitanana sareng alat-alat ieu mah. Alat-alatna biasa wae anu eta bola dari kertas, menggunakan bola plastik gitu kan. Kan bilih ke aya bola ieu misalkan bola kecil karena terbatas. Botol bekas tiasa nyapanya ukuran itu. Mohon tiasa botol bekas. Jantan memanfaatkan dan memodifikasi alat-alat yang ada sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Mohon. Berarti gunakan kumaha kata-katana gunakan? Menggunakan dan memodifikasi alat bantu yang ada sebagai alat-alat yang ada media. yang ada di sekitar sebagai alat sebagai bantu media. dalam pembelajaran, sebagai media pembelajaran gitu Pak gitu. Ya. Dan aina nu teu gaduh bola sepak nu asli kan rata-rata bola plastik. Kumaha Bu menggunakan alat-alat dan memodifikasi menggunakan dan memodifikasi alat menggunakan alat-alat dan memodifikasi atau Pak? Menggunakan dan memodifikasi alat-alat tas ka dieu tah mohon. Alat-alat di sekitar sebagai media ajar. Iya, sebagai gitu, media ajar. Media apa sumber?
medianya itu mah ya media. Kami sebar mah buku. Ya, dalam kurung. Nah, disebutin contoh-contohnya, Bu. Keras, Botol bekas, Bola- terus bola bola ya, bola modifikasi dari kertas, bola modifikasi boleh. keras, Bola plastik, Iya, bola plastik, tali bisa kan, karet gelang. Kalau untuk loncat tinggi kan bisa banyak ya. Gitu. tos, Iya, cekap lah. Eta mah. Nah, sekarang cara memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, ini apa ya? Tiasa panginten Pak membuat media ajar semenarik mungkin. Biasa ya memastikan mendengar dan melihat. Mohon panginten kage Pak. Anu C, Bu. Mohon. Bulat pertama, ya. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ini tadi tenon, Bu. Membuat media ajar yang semenarik mungkin. Membuat media ajar yang semenarik mungkin, iya. Jadi supaya ini ya mendapatkan perhatiannya. Perhatian si anak. Panas keringetan. Baju tetap wangi. Main panas keringetan. Baju tetap wangi. Panas keringetan di luar, baju tetap wangi tiap hari. Karena sekarang ada deterjen anti bulu keringat dengan teknologi Minblock yang langsung mengganti serat. Iya, Bu. Faktor suara guru teh. Berarti apa ya sebutnya? Kejelasan perintah gitu. Upami guru nate gitu. Jadi memastikan mendengar dan melihat kan ini karena media ajar. Nah, faktor pribadinya seperti nu kamari mah kan penampilannya. Nah, ini berarti harus suara si ieu teh. Suara guru yang lantang dan terdengar gitu Pak. Iya. Paling itu peminimal eta mah. Kita tiasa nambih deui da sanes mah buratanana. Mohon Pak. Sanes mumbanya kita maksudnya tiasa ditambihan deui. Paminiron dina referensi nu itu mah tiasa nganggo ice breaking Pak, terus gurunan tong berdiam diri di tempat. Iya, boleh. Tiap tetapnya dahsyat tetap lemak beri sensasi segar. Pemahaman Japanese Nembe lebetkeun wae. Engke urang scroll deui ke atas, tambihan deui bilih aya nu ieu koreksian aya mah. Anu ice breaking atau napi nu mana? Lebetkeun. Mohon eta tiasa, Bu. Guru tidak diam di tempat gitu. Jadi memberikan perhatian guru tidak diam di tempat. Nah, memberikan perhatian kepada siswa yang lainnya gitu. Anu Bapak kamari oge anu kamari Bapak dieukeun anu 1 2 3 heup oge panginten tiasa dieukeun Pak. Janten lebet teh kana kode. Kode-kode ieu nya. Mohon kode-kode yang sudah dipahami oleh si anak untuk mendapatkan perhatian si anak gitu panginten Pak tiasa. Tanda-tanda ya. Tambahan deui.
Biasa mangga teu langkung. Berarti eta lebetna anu tanda anu ieu nya, anu verbal. Mohon. Kan tos aya ieu dengan menghitung. Oh, nyata saya, Pak. Sami. Terus ieu teh anu kamari teh saur Pak ieu teh geuning. Kucing tikus. anu suruh berlari gitu. Ketika disebut kucing ngejar tikus. Seperti permainan hitam Ketika hijau disebut gitunya, Pak. Nah, hitam hijau, iya. Eta lebetna ka mana, Pak? Anu tadi verbal sama Berarti masih kana lebat kan kaluhur ya, Pak? mohon kaluhur. Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Sedangkan presiden yang disebut Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden terpilih Prabowo Anu luhur kuno ieu tah. Dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat sore, Jokowi meresmikan Istana Negara di Tambahan deui Pak atau napi kumaha? Indonesia Maju. Teu langkung sok mangga. Istana Garuda IKN masih dalam proses penyelesaian dan dalam waktu 1 bulan lagi agar Istana Garuda dapat diresmikan. Verbal menghitung iya. Istana Garuda ini saat ini masih dalam proses finishing dan dimungkinkan masih memakan waktu 1 bulan. Atanapi bade penggunaan waktu mangga oke di review deui saya Akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu dan nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ke informasi selanjutnya, jangan pernah menyepelekan masalah kesehatan mental. Akumulasi masalah yang numpuk bisa membuat sang penderitanya berbuat nekat. menggunakan waktu yang tidak efisien. Apa ini teh? Menggunakan penggunaan waktu yang efisien. Penggunaan waktu efisien gimana ya? Pami anu guru perlu mengelola waktu dengan cermat kumaha Pak anu berdasarkan jenis aktivitas gitu Pak. Sareng kebutuhan siswana tiasa lebet teu kadinya. Tiasa Bu. Kami ngadamel perencanaan heula. Perencanaan heula sok. Penggunaan waktu yang efektif dan efisien ya. Mohon janten sebelum ngayakeun teh direncanakeun heula kitu, Pak. Boleh. Jadi nu mana heula Pak? Mohon eta ieuna perencanaan bulatna dinu bulatna perencanaan pembagian waktu pembelajaran. Kan masuk kan tuh 10 menit atau 15 menit pembukaan kan, sekian menitnya inti gitu. Terus sekian menitnya penutup. Itu kan perencanaan pembagian waktu kan? Nya eta kategorina. Dijelaskan ini Bu, perencanaan pembagian waktu pembelajaran dalam kurung pembukaan, inti, penutup, dibagi waktu aja. Nah, terus di lain itu waktu penggunaan waktu yang efisien. Berarti guru memaksimalkan waktu tersebut yang bulat duanya. Guru memaksimalkan waktu yang tersedia. Ya. Guru memaksimalkan waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran.
kan ID SMP SMA mah eta teh ketika bel jam teh harus ganti pakaian gitu. Iya, ada waktu itu ya, Pak. Iya, gitu. Jadi guru itu memaksimalkan yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran dan memberikan berikutnya enggak Oh, bikin lagi? bikin lagi memberikan waktu kepada siswa untuk mengganti pakaian gitu. Bisa itu juga. Di awal dan di akhir eta mah. Jadi sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran gitu. Nah, iya kaitannya dengan penggunaan waktu yang efisien. Terus, wah tadi ya. Menahapkan konten dan aspek organisasi, penugasan, keterampilan gerak yang dianjurkan, urutan pengajaran yang dilakukan, keterampilan gerak, habis nih. Materi yang mana lagi ya? 2.12. Tunjukkan kebolehan si kecil di Trans TV Olimpiade Balita. Hadiahnya total ratusan juta rupiah loh. Ada lomba push bike, basket, lari gawang, merangkap, lari 10 meter, lari 20 meter, dan magical ball yang diadain di Transmart Cempaka Putih dan Karma Bintaro. Menarik kan? Info lengkap dan pendaftaran klik detikevent.com/olimpiadebalita.transtv. Nah, kalau penahapan ini mah konten mah ada di LMS. Tugas gerak yang tujuan pengaturan organisasi pembelajaran di nah, biasanya mereka sedang mencampurkan agar tidak terlalu mengandung tugas gerak apa yang terjadi di praktek hari ini. Kemudian bagaimana organisasi pembelajaran disampaikan secara pasangan, cara cocok peserta didik kelas, mendahulukan kedua ketika pengaturan organisasi pembelajaran disampaikan sebelum jika dilakukan secara pelan maka penyajian akan lebih sederhana dan peserta didik. Nah, upami keterampilan gerak yang ini mah keterampilan gerak yang diajarkan. Nah, permainan bola voli misalkan Bu nomor 1. Kenapa? Nah, Urutan pengajaran yang dilakukan. ya, urutan di pengorganisasian mah kaitannya teh dengan konten gerak tidak dapat secara keseluruhan disampaikan. Kan menahapkannya mengenakan dari mengenalkan sampai memfasilitasi kemahiran. Nah, jadi orang teh di dieu mah ngajelaskeun gitu. Nah, contoh permainan bola voli berarti kan urutan pengajaran yang dilakukannya dari mana dulu gitu. Misalkan dari posisi sikap siaga. Sikap siaga menerima bola gitu. Urutan pengajaran yang dilakukannya dari permainan bola voli itu posisi siap. Posisi siap 1, posisi siap 2, posisi siap 3 kan gitu. Kayak gimana?
dalam menerima passing, biasanya seperti itu. Urutan pengajaran. Tugas gerak ya, itu tujuannya apa, kemudian pengaturan akan dipraktikan. Nah, ini yang dipraktikannya nu ieu-na urutan pengajaran yang dilakukannya, misalkan posisi siap passing 1 posisinya kan gitu, posisi siap siaga 2, siap 3, seperti itu urutan pengajaran yang dilakukannya. Ya. Yang ini siap siaga 2 masih ke ini Bu, ke posisi siap mah yang bulat 1. Oh iya. Sampai 3. Iya, kalau nggak salah kan yang paling bawah tuh, yang paling bawah sekali kan. Posisi siap atas mah, siap siaga 1 mah kan ya di atas gitu. Nah, baru ke ini mungkin yang kedua passing. Itu urutan pengajarannya. Keterampilan gerak yang diajarkan, permainan bola voli, atau menjelaskan dulu boleh, yang itu urutan pengajarannya. Boleh yang itu isi dulu aja Bu, ke passing. Saling mengumpan. Yang pertama atau napi? Mohon anu bulat +1 nu ieu di enter heula. Menjelaskan. Nah, itu menjelaskan berarti kan ada penjelasan dulu nih. Menjelaskan materi ajar permainan bola voli. Ya, tilu cekap Bu. 7 menit deui masalahna. Terus nu kadua mangga Bu Imas manawi kanu naon keterampilan gerak yang diajarkanna. Bade kanu naon tah? Ieu. Bade senam, bade ieu. Pami lempar tangkap bola kumaha Pak? Boleh, berarti ada di kelas 1 ya. Kelas 1, 2. Boleh Bu. Keterampilan yang diajarkan, keterampilan lempar tangkap bola. Lempar tangkap bola, urutan menjelaskan ke sini. Isyarat Q. Batur terus ngaberebet. Batur ge nuju anu Q-an batur oge. Boleh yang berarti ini cara melempar bola, menjelaskan yang lempar ini tah. Lempar bulat 1. Menjelaskan pengertian lempar. Boleh. Lemparannya lemparan searah dada kan ya, ada ya lemparan samping, lemparan atas ya, lemparan bawah boleh. Cara menangkap, cara melempar ya kan ya, menjelaskan pengertian lempar tangkap bola. Kemudian
cara cara menangkap, cara melempar nu bulat duana. Dan melempar bola ya. Baru ke itunya lemparan bola atas, lemparan bola samping boleh lah. Koma-koma eta mah. Oh, anu nya Pak. Isyarat. Tampilan gerak isyaratnya. Isyarat teh kamari teh nu nganggo kata-kata teh apa sanes? Nuhun. Iya, leres. Naonnya ieu keterampilan gerak pemanasan. Bola didorong, dipukul, mata lihat ke depan, lutut ditekuk. Oh, isyarat penting bagi. Oh, itu. Oh, lebih ke permainanana pengintinya Pak. Isyarat ini mah keterampilan gerak yang diajarkan. Berarti sesuai sareng anu tos ditulis di luhur panginten Pak. Kan kita teh tadi teh poli sareng lempar tangkap Berarti bola. poli heula nya. Mohon. Bola Iya. poli. Menikmati minuman dingin atau es yang menyegarkan menjadi alternatif melepaskan dahaga saat musik. Bapak punten anu permainan bola poli teh lebih ke manana, ke servisna, ke passingnya atau ke mananya? Passing Kalau penginten Bu ieu. tadi mah passing kan dasar ieu Passing. mah. Mohon soalnya kan di dina kan teh dijelaskan gitu permainan bola polinya teh lebih ke spesifik ke mananya gitu Oh Pak. iya. Iya. Ini berarti permainan dasar permainan bola poli barangkali gitunya. Jadi dasar keterampilan dasar permainan bola polina nyaeta gitu. Sok tiasa direvisi ku ibu ge bilih aya nu ieu mah sasarengan bae. Bu Silpi teraskeun kanu kahanap isyarat kieu pembelajaran keterampilan gerak yang diajarkanna eta misalkan pemanasan gak apa-apalah yang ini aja yang mudah-mudah aja. Kemarin teh kan sahur ibu teh kepala dipatahkan. Nya ta saur Bu Imas emut keneh. Tepa upami harus berdasarkan gerak anu diajarkan gitu kan ieu masalah passing gitu Oh Pak. nya Tiasa tekuk itu si posisi kakinya ditekuk terus lurus posisi tangannya diluruskan gitu panginten Pak tiasa. Untuk isyaratnya teh kalau kita menyebutkan tekuk, oh berarti otomatis si lututnya harus ditekuk gitu. Iya. Berarti Oh, ibu boleh dikaitkan kanu itunya. Mohon dikaitkan karena permainan dasar poli kan kita passing gitu Pak. Iya. Berarti di dieu seratna passing heula Bu, passing bola poli kitu nya. Mohon. Jadi supados runut sareng itu nanya. Mohon janten supados sareng ieuna berkesinambungan gitu Pak. Berkesinambungan, iya leres. Anu bulat pertamana bade naon tadi teh? Tekuk. Iya, tekuk kaki. Lutut ya? Lutut ditekuk. Tekuk lutut. Terus upami lurus, tanganna nu lurus. Tangan tangannya lurus kan gitu ya. Tengok kieu atunya berarti kaki lurus gitu. Mohon. Anta pake we. Entos kan ieu mah cuman isyaratnya hungkul isyaratnya aja. Jelaskeun. Nya gitu. Nya tekuk lutut berarti langsung terang. Tekuk gitu lah gitu. Terus anu kadua lurus. Berarti tekuk ungkul. Mohon. Tekuk aja mohon.
Bade sabaraha hiji? Tilu cek apa? Nu hiji deui naik. Tetap hiji deui Tekuk tangan lurus, tekuk lurus. lurus. Kepala tanapi naik. Kela Kepal. enak naonnya. Lurus, tekuk, Kami kemudian kepal panginten mung ngepal wungkulnya Bu ieuna. Mohon tangannya kepal. Nya. tangan di kepalnya. Mohon upami naik mah proses anu akhir setelah si bola kena teh kan harus lurus naik. Gitu, Pak. Iya. Tah bade eta. Mangga telangkung. Mangga sami sok mohon. Izin Bapak Ibu hebat, sepertinya waktunya sudah habis. Siap. Mangga Pak, siap. Pantesan Hiji deui. geus masuk ka ieu. Tak acan beres. Sambil menunggu sesi atau ada yang sudah siap untuk Kami lempar Bu, lempar duluan? lempar tangkap kumaha? Iya. Mangga Pak Suparman, siap Chan? Atau mau dikocok lagi seperti kemarin? Sama Bu. Enggak, Iya, telangkung Pak. lempar dulu. Kami lempar mah tiasa ayun. Ayunnya. Coba Ayun iya keras. Bapak Ibu. Mohon mangga Pak, telangkung Pak. Tangkap. Buka. Kan ketika menangkap si tangan harus dibuka. Jadi udah masuk ke ini. Buka aja Pak, buka. Wisma udah masuk ke ruangan. Mohon. Siap izin Ibu untuk mengocok siapa yang akan tampil duluan. Nanti kalau misalkan belum siap, boleh dilempar dulu atau kita coba putar lagi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Pak? Aduh, kelompok satu lagi ini teh. Padahal sudah dibuat banyak sengaja. Mau dilempar dulu Pak atau mau langsung eksekusi? Eksekusi saja Pak. Isi aja. Waktu. Mangga. Nah, waktunya 15 menit 15 menit terlalu lama sepertinya. Kita coba di 10 menit dulu saja ya Pak ya. Siap. Setiap kelompok siap. Dadah. Waktu dan tempat untuk kelompok satu mangga dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu yang luar biasa di sore ini giliran kelompok kami untuk melakukan presensi yang akan menampilkan tentang penyajian penyajian tugas gerak. Di kelompok satu ini ada saya sendiri, Toto Mulyana, yang kedua Ibu Imas, yang ketiga Ibu Silvia. Dan untuk menyampaikan sesi yang pertama yaitu oleh Ibu Imas. Untuk itu kepada Ibu Imas kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Toto sebagai moderator atas waktunya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan apa yang sudah kelompok kami kerjakan. Yang soal yang pertama yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Mendapatkan tanda atau prosedur. Untuk menetapkan tanda atau prosedur ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara verbal atau dengan suara, contohnya dengan menghitung atau dengan cara berteriak mulai. Kemudian yang kedua bisa dengan cara nonverbal atau dengan menggunakan alat bantu seperti peluit, tepukan tangan, dan lain-lain. Dan yang kedua itu mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Dalam mengatasi faktor lingkungan ini, kami juga menjawab dua, yaitu yang pertama bisa di dalam kelas, di luar kelas ataupun lapangan, ataupun di luar lingkungan sekolah. Dan kemudian untuk mengatasi pembelajarannya bisa menggunakan dan memodifikasi alat-alat di sekitar sebagai media ajar seperti botol bekas, bola modifikasi dari kertas, kemudian bola plastik, tali, dan bisa juga dengan menggunakan karet gerang.
Kemudian yang ketiga, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Untuk memastikan peserta didik melihat dan mendengar materi ajar yang kita ajarkan bisa digunakan beberapa cara ya. Yang pertama bisa membuat media ajar semenarik mungkin. Kemudian bisa suara guru yang lantang dan bisa terdengar oleh siswa. Kemudian bisa dengan menggunakan ice breaking. Juga bisa menggunakan guru itu tidak berdiam di tempat tapi berkeliling dan juga memberikan perhatian kepada siswa yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan waktu yang efisien. Bisa dilakukan dengan cara yang pertama, perencanaan pembagian waktu pembelajaran dimulai dari pembukaan, inti, dan penutup. Kemudian guru memaksimalkan waktu yang tersedia untuk pembelajaran. Dan yang terakhir, memberikan waktu kepada siswa untuk mengganti pakaian sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran PJOK. Itu mungkin pertanyaan yang nomor Pertama. satu. Untuk Ya. yang nomor satu. Kemudian untuk yang nomor 2, mangga saya serahkan dulu ke Pak Toto sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Imas yang telah menyampaikan session untuk nomor 1. Selanjutnya untuk sesi nomor 2, Bu Silvia, Bade Mangga Pak. menyajikan, persilakan. Ya. Kemudian yang nomor 2, soal nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan mungkin yang pertama dasar permainan bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukannya, yang pertama menjelaskan materi ajar permainan bola voli, kemudian posisi siap siaga 1, posisi siap siaga 2, posisi siap siaga 3. Kemudian mengenai passing. Yang kedua lempar tangkap bola. Yang pertama menjelaskan pengertian lempar tangkap bola. Yang kedua cara menangkap dan melempar bola, baik lemparan dari atas kepala, lemparan dada, lemparan samping, dan juga lemparan menyusur tanah, dan cara menangkap bola sesuai dengan arah bola yang dilemparkan. Baik. Yang ketiga, Ya. Koabdi Balik Pak. ke Ibu. Mangga. Isyarat pembelajaran keterampilan geraknya. 1, passing bola voli. Isyarat yang digunakannya mungkin tekuk. Yang kedua lurus. Yang ketiga naik. Yang kedua lempar tangkap bola, ayun, buka, dan tangkap. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Mangga dipersilakan lagi ke Pak Toto. Baik, terima kasih kepada Ibu Silvia yang sudah menyampaikan 2 soal sekaligus pada sore hari ini. Demikian yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada rekan-rekan di grup ini, barangkali ada hal yang memang sekiranya untuk dikomentari, kami persilahkan kepada rekan-rekan. Mangga Bapak Ibu. Mangga Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan atau mau bertanya untuk kelompok 1, dipersilahkan. Ya, Pak Egi, mangga Pak Egi. Mohon atur nuhun Pak Toto. Mohon atur nuhun, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini aja Pak, ini bukan pertanyaan Pak, cuma apa namanya? Cuma ini aja Pak, apakah Bapak Ibu yang udah di kelompok 1 ini pernah mengalami nggak dalam memodifikasi alat Pak? Contohnya seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya.
Untuk memodifikasi alat, pernah saya melakukan modifikasi kaitannya dengan yang disampaikan di sini, Pak. Jadi kami mencoba memodifikasi bola kecil dari kertas gitu ya. Jadi itu tugas mandiri kepada siswa untuk membuat bola dari kertas. Nah, bola itu bisa digulung-gulung, dikepal-kepal sampai bulat. Kemudian bola tersebut bisa dililit dengan karet. Bisa juga bola itu dililit dengan plester atau selotip ya. Nah itu yang pernah saya lakukan, bola dari kertas. Yang kedua pernah juga alat pemukul atau kasti itu ya, alat pemukul kasti itu membuat anak-anak banyak, itu dibuatnya tugas kelompok tidak mandiri gitu. Itu pengalaman saya, Pak. Mungkin rekan saya yang duanya untuk modifikasi itu yang tadi botol, mangga Bu Silvia, Bu Imas. Pada abi heula tenapi Bu Silvi heula. Mangga bebas, Bu. Oke, Mangga, abi Bu. heula pangintennya Pak. Ya siap hatur nuhun kanggo waktosna. Kalau saya mah untuk modifikasi alat itu di atletik kan ada materi lompat ya, karena kita tidak punya untuk halang rintang melompat itu, jadi saya membuat dari paralon yang dibikin sedemikian rupa untuk menjadi alat bantu lompat si anak itu pada permainan atletik. Terus juga kalau misalnya untuk estafet, karena kita juga tidak punya tongkat estafet, jadi saya memberikan tugas kepada si siswa itu untuk membawa tongkat yang bisa digunakan sebagai tongkat estafet, baik itu dari paralon atau dari bekas sapu yang tidak terpakai seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Imas. Mangga Bu Silvi, barangkali ada yang tambahkan terkait modifikasi tadi rekan kita bertanya. Mangga Pak Cekap. Ya, nah mungkin itu Pak Egi jawaban dari kelompok kami tentang modifikasi alat pembelajaran. Ya, terima kasih Pak Toto. Jadi inspirasi juga buat saya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Barangkali yang lainnya Bapak Ibu hebat, kami persilakan. Mungkin izin kepada kelompok 1 karena waktunya terbatas, silakan untuk disimpulkan saja Bapak Ibu untuk kelompok lain. Oh, ada yang angkat tangan, tapi mangga tuh Panggi. Jadi siap, mangga Pak. Oh, biasa Pak. Oh, mangga. Yes, coba. Ya, silakan mangga. Terima kasih. Pak, saya dari kelompok 3 ingin bertanya, tadi terkait modifikasi juga Pak. Ketika kita memberikan modifikasi alat yang sudah menarik, tetapi ada saja Pak satu orang misalkan yang tidak tertarik gitu Pak. Jadi pengalaman saya Pak, ada satu orang Pak main bola gitu saurang atau Pak. Nah, bagaimana menyikapi anak seperti itu Pak? Karena kan pembelajaran yang kita berikan tidak tercapai oleh anak itu Pak. Saya sebagai junior meminta pendapat dari Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Anggi, pertanyaan yang bagus sekali. Memang tidak setiap siswa ketika mendapatkan perintah itu manut ya. Nah, itu realita di semua sekolah pasti sama gitu ya. Nah, terkait dengan siswa yang tidak tertarik dengan atau tidak mengikuti tugas, ya kembali kepada kita melihatkan pasti yang mayoritas pasti mengikuti membuat, ya, sedangkan dia sendiri tidak mengikuti arahan. Nah itu artinya kita bisa mengukur, oh anak ini kalau dimarahi enggak sih, itu kan kembali lagi kita akan menilai dari segi aspek sikap. Nah ini berarti sikap anak ini agak lain nih gitu ya, tidak patuh lah gitu. Ya kita akan itu masuk ke dalam faktor penilaian sikap barangkali itu Pak. Tapi kalau dianya memang senangnya biarkan saja gitu. Karena
di pembelajaran kurikulum merdeka ini kan memberikan kebebasan gitu. Kita tidak memberikan sanksi, tetapi tetap saja mengikut sertakan dia di dalam pembelajaran walaupun dia sendiri tidak membawa alat. Demikian barangkali, mudah-mudahan tidak puas. Iya, puas, sangat puas, Pak. Terima kasih, Pak. Pengalaman. Sama-sama. Siap Pak Toto, langsung saja mungkin untuk kesimpulan dan kalimat penutup dari kelompok 1. Ya, baik Bapak Ibu hebat, simpulannya dari semua rangkaian ini sebetulnya kita semua sudah mengalami hal-hal yang barusan diutarakan, barangkali hanya istilah-istilah saja yang berbeda gitu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua ini dari yang ketiga aspek ini sudah semuanya dilakukan, cuman di sinilah kita menambahkan wawasan, menambah pengetahuan, mudah-mudahan menjadi manfaat dan bermakna untuk anak-anak dan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kita putar lagi. Aduh, lalu saja berurutan. Oh belum ya, belum di share ya. Oh maaf. Saya coba share dulu lah biar seru. Belum. Nah kita coba. Sudah tampil, Bu? Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Pak. Udah kilo. Kelompok 3. Tidak berurutan, tidak. Oh tidak, siap. Mangga waktu dan tempat untuk kelompok 3 dipersilahkan. Baik, assalamualaikum Bapak Ibu hebat. Senang berjumpa lagi di sore hari yang indah ini. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang barusan dibahas. Rencananya ini yang akan memaparkan itu Pak Peri. Pak Peri siapa Pak Peri? Siapa? Ya, baik. Silakan Pak Peri, waktunya dipersilakan. Nah, terima kasih ke Pak Moderator untuk kesempatannya. Kami dari anggota 3 untuk yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur. Membuat instruksi di share ya. Ada Pak. Membuat pelajaran yang menarik, menyajikan pembelajaran dengan media digital, memulai dengan meniupkan peluit. Yang B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Selanjutnya, memanfaatkan halaman sekolah atau sekitar sekolah, memanfaatkan ruang kelas yang ada. C. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Memberikan penjelasan materi kepada siswa dengan suara yang jelas. Selanjutnya, memberikan permainan olahraga yang menyenangkan bagi siswa. D. Penggunaan waktu yang efisien. Ininya merencanakan pembelajaran dengan baik, mengelola gangguan dengan sederhana. Selanjutnya, memilih lingkungan belajar yang sesuai, menggunakan media pembelajaran atau teknologi yang bijaksana. Untuk 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Untuk keterampilan gerak yang diajarkan, keterampilan gerak dasar bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukannya. Yang ke-1, mengenal peralatan dan lapangan. Kedua, menguasai bola. 3, teknik dasar bola voli. Selanjutnya yang 4, kombinasi gerakan. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang kedua itu keterampilan gerak dasar lompat jauh. Urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama
pengetahuan dasar lompat jauh, yang kedua pemanasan, yang ketiga latihan awal, yang keempat latihan tolakan, yang kelima latihan melayang, yang keenam latihan mendarat, yang terakhir latihan kombinasi. Untuk yang ketiga, isyarat pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan. 1. Lari. Isyarat yang digunakan, dorong kaki ke tanah dengan kuat. Yang kedua, kaki dibuka selebar bahu. 3. Lutut sedikit ditekuk. 4. Tangan di samping badan. 5. Ayunkan kaki ke depan dengan cepat. 6. Tumit menyentuh tanah terlebih dahulu. 7. Dorong tubuh ke depan dengan ujung kaki. 8. Ayunkan lengan berlawan dengan kaki yang bergerak ke depan. Sikuk ditekuk. Yang keterampilan gerak yang diajarkan kedua yaitu lompat jauh. Isyarat yang bisa digunakannya: 1. Tekuk lutut. Yang kedua, ayunkan lengan ke belakang. 3. Tolakan kaki sekuat tenaga. 4. Luruskan tubuh di udara. 5. Jatuhkan badan dengan kedua kaki mendarat bersamaan. Nah, ya mungkin untuk dari kelompok 3 itu, mangga kembali ke moderator. Siap, terima kasih banyak Pak Pari untuk pemaparannya. Mungkin apabila dari rekan-rekan yang lain ada pertanyaan atau menambahkan, kami persilahkan. Baik, Bapak, Ibu hebat. Coba di-scroll ke atas, Pak. Anu paling mana, Pak? Iya, yang ini di atas, yang poin mendapatkan perhatian dari peserta didik, Pak. Oh iya, Nah, siap. ya. Nah, ini terkait dengan menetapkan tanda atau prosedur. Ini menurut pemahaman kami ya Pak ya, mohon maaf. Nah, di sini ada 2 yang menurut saya ini kurang cocok kalau menetapkan tanda atau prosedur ini dengan membuat pelajaran yang menarik, menyajikan pembelajaran dengan media digital. Nah, kalau meniup peluit, nah ini kategori Pak masuk Pak, gitu. Menurut pendapat kami gitu kan isi tanda gitu ya. Nah, itu barangkali Pak sedikit perbedaannya. Oh, Ada iya. yang buatin, ya. Siap. Mungkin saya sedikit menjelaskan di sini ya Pak ya, untuk menetapkan tanda dan prosedur ini menyajikan pembelajaran dengan media digital. Jadi yang dimaksud oleh kelompok kami ialah seperti di sekolah saya Pak, kadang-kadang ketika pembelajaran itu kita sulit untuk memberikan contoh yang baik dan benar kepada peserta didik berhubungan dengan peralatan yang digunakan gitu Pak. Jadi seperti misalkan lompat jauh nih, lompat jauh kan harus ada bak lompatnya, harus ada lintasannya, harus ada papan tolaknya. Nah, kita menggunakan media digital di sini yaitu seperti memutarkan videonya Pak. Jadi memutarkan video bahwa gerakan lompat jauh itu seperti ini loh, kemudian perlombaannya seperti ini. Jadi disajikan dulu ke peserta didik. Setelah mereka tahu gerakan yang baik dan benar, kemudian yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan, baru kita masuk ke lapangan Pak. Nah, kalau sudah di lapangan itu, ketika mereka sudah tahu gerakan yang benarnya, meskipun di lapangannya kita dimodifikasi Pak, jadi mereka sudah punya bayangan. Gitu mungkin Pak, sedikit penjelasannya mengenai penyajian dengan dengan media digital ini Pak. Ya. Oh, berarti itu kalau itu masuknya ke prosedurnya ya Pak ya? Betul Pak. Prosedur. Jadi kalau prosedur kan jelas tadi melihat dulu tayangan. Betul. Nah, kalau yang ininya yang
Tandanya. menetapkan tanda ya baru Iya. ke yang peluit itu ya. Betul, Iya. betul. Iya, siap. Siap. Makasih, Pak. Siap, Pak, sama-sama. Mungkin untuk rekan-rekan yang lain ada lagi? Ada Pak. Cukup, bagus. Siap. Ada satu Pak Eka, punten. Mangga Pak Suparman, silakan. Sekolah sekedik. Anu paling mana Pak? Penggunaan waktu yang efisien, kedik. Nah itu. Silakan Pak. Punten atas. Ini mah bukan ini menanyakan, jadi tolong kasih contoh saja yang mengelola gangguan dengan sederhana itu seperti apa, itu saja Pak Eka. Baik Pak, untuk ini sebentar Pak. Mengelola gangguan dengan sederhana. Boleh membantu menjawab Pak? Oh iya, silakan Pak Anggi, silakan Pak. Iya, Bang Pak Anggi. Gangguan yang sama contohnya Pak, misalkan ketika ada tadi kan di prosedur atau penetapan tanda, misalkan memberikan tayangan media atau digital, kan saya Pak dari pelosok, dari Cibuka suka terganggu dengan sinyal ataupun hal-hal lain Pak. Misalkan memberikan materi dengan digital itu tidak tersampaikan. Nah, bagaimana cara mengolahnya dengan menjelaskan secara manual gitu Pak. Itu contoh dari mengelola gangguan yang sederhana Pak. Ya, mungkin saya mengerti. Jadi ketika memang itu berjalan, mungkin ada kendala teknis, mungkin Bapak bisa menerapkan pembelajaran atau menyampaikan dengan mencoba dengan yang lain. Ya, itu. Terima kasih Pak. Ya Pak. Cukup puas. Ataupun sama atas pertanyaan Pak Anggi yang sudah memaparkan mengenai pengelolaan gangguan dengan sederhana. Mungkin cukup untuk kelompok 3 Pak Fasil atau masih ada waktu? Baik, mungkin karena keterbatasan waktu, jika ada yang kurang atau nanti bisa ditanyakan lagi, bisa di grup WhatsApp mungkin Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan tidak puas nih. Baik, ditutup saja Pak Eka, disimpulkan dan pesan penutup dari kelompok 3. Mangga. Untuk materi ini apa namanya, materi pertama terus burung saja. Oh, udah. Baik, untuk kesimpulan dari materi hari ini ialah kita sebagai guru bagaimana caranya supaya pembelajaran itu berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang ada modul pembelajaran, meskipun dengan keterbatasan di sekolah masing-masing gitu. Jadi bagaimana caranya kita harus mampu menyampaikan apa yang ada pada modul dan murid bisa menerimanya dengan baik dan benar gitu. Demikian mungkin Pak dari kelompok kami Pak. Siap, luar biasa sekali penjelasan dari kelompok 3. Hatur nuhun. Kita berikan aplaus, dan yang terakhir waktu dan tempat dipersilahkan untuk kelompok 2. Mangga Bapak Ibu kelompok 2. Egi, kemana Pak Egi? Simpan ojo, ya share screen Pak. Siap Pak. Belum muncul Pak Egi.
Ini mungkin Pak sinyalnya Pak ya. Sebentar Pak. Siap atau saya coba Kalau bantu udah share di-share screen dari satu? tadi juga. Siap. Saya coba Ya, bantu Bang, share Pak. screen. Nah, samakan Ya. isinya mah. Atur nuhun Pak. Mangga kelompok 2. Ini ketiga. 3 Pak kalau ini Oke, baik. Peggy, udah oke ya? Ya, mangga Pak Parman, mangga. Membacakan ya? Ya oke, sebentar. Kurang buka dulu. Nah, ya. Baiklah, mungkin ini hasil dari kelompok 2 yang mana untuk memaparkan yang pertama adalah tentang mendapat perhatian dari peserta didik. Yang pertama adalah menetapkan tanda dan prosedur, yaitu gunakan gambar atau simbol yang mudah dipahami. 2 adalah pilih warna-warna yang cerah dan menarik perhatian. Selanjutnya, letakkan tanda di tempat yang mudah dilihat oleh semua siswa. Demonstrasi gerak satu persatu secara perlahan agar siswa dapat mengikuti dengan baik. Selanjutnya adalah ulangi demonstrasi beberapa kali dari berbagai sudut agar siswa dapat melihat dengan jelas. Selanjutnya adalah setelah demonstrasi, meminta siswa untuk meniru gerakan yang telah ditunjukkan. Yang bagian B-nya adalah mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Sesuai gerakan dengan keterbatasan ruangan atau memodifikasi gerakan. 2. Optimalkan penggunaan ruangan yang ada seperti lorong, sekolah, lapangan parkir, atau bahkan ruang kelas. Yang selanjutnya adalah gunakan alat yang sederhana yang mudah ditemukan seperti botol bekas, tali, atau kertas yang membuat alat peraga. Memodifikasi alat yang ada untuk berbagai keperluan atau menyesuaikan materi. Jika memungkinkan memanfaatkan lingkungan alam sekitar sekolah seperti tanaman, sungai, atau hutan untuk melakukan kegiatan seperti hiking, berkemah, atau outbound. C. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Adalah gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa sesuai dengan usia mereka. Berikan contoh-contoh konkret dan gerakan yang akan dilakukan. Jika perlu, ulangi instruksi beberapa kali dengan cara yang berbeda. Penggunaan waktu yang efisien. Memilih materi yang sesuai dengan usia, minat, dan kemampuan siswa. Variasikan metode pembelajaran agar siswa tidak bosan dan tetap termotivasi. Selanjutnya, memulai pembelajaran dengan kegiatan yang menarik perhatian siswa seperti permainan atau pertanyaan pemantik. Berikan instruksi yang jelas, singkat, dan mudah dipahami oleh siswa. Variasikan aktivitas fisik yang dilakukan siswa agar mereka tetap aktif dalam dan tertantang jika keterbatasan dan kedisiplinan siswa selama pembelajaran berlangsung. Menetapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Tampilan gerak yang diajarkan adalah melempar dan menangkap bola. Urutan pengajaran yang dilakukan adalah pemanasan, pengenalan konten, teknik dasar konten, peserta didik, dan latihan berpasangan, serta permainan dan pendinginan. Yang kedua adalah kombinasi dalam parasi dalam permainan sepak bola. Yang pertama adalah pemanasan, teknik dasar, kombinasi gerakan permainan kecil, pertandingan, dan pendinginan. Isyarat atau dalam pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan. Pertama adalah melempar bola. Yang isyaratnya adalah bisa digunakan adalah yang pertama adalah ayunkan ke atas, selanjutnya dorong ke depan, dan siap tangkap. Keterampilan gerak yang diajarkan yang nomor 2, mengoper dan menggiring bola dalam sepak bola. Itu dengan jauh, cepat, lambat. Nah, mungkin itu paparan dari kelompok 2. Mudah-mudahan apa istilahnya banyak aja. Bapak masih ada kekurangan, kami persilahkan untuk tanya atau menambahkan. Atau nuhun, langsung aja diborong ya. Mangga Pak Pasil. Diborong sadayana ku Pak Barangkali ada yang Suparman ya. bertanya. Ngetereh. Baik ya, baru muncul baik. jadi.
Luar biasa sekali Pak Parman yang barusan dipaparkan, sangat rinci, sangat jelas ya. Ini hampir mayoritas hampir sama terkait dengan apa yang kaitan dengan mendapatkan perhatian. Nah, ini untuk pilihan warna-warna contohnya ke mana ya Pak? Nak? Pilih warna-warna yang cerah dan menarik perhatian. Contohnya barangkali bisa diinikan Pak. Untuk pencerahan barangkali. Oke, menggunakan pilih warna yang buat. Izin menjawab Pak. Boleh Ya, Pak Egy. boleh. Mungkin Pak untuk pemilihan warna seperti Konas Pak, Konas yang warna merah sama biru yang lebih cerah, atau seperti petak lompat yang cerah warnanya, atau seperti gawang aman, mungkin itu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Enggak, masih ada yang mau menambahkan? Kita sharing ya di sini. Mungkin yang kami dapat itu tadi warna Pak, berarti Pangi ya? Pak Toto ya? Seperti itu yang alat tadi POA itu warnanya itu mencolok sekali ya. Buat loncat itu, buat atletik ada yang warna biru, warna hijaunya hijau terang lah gitu. Ada yang resen Pak Parman, Pak Eka sepertinya resen dari tadi. Eka enggak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin sedikit berbagi mungkin dari kelompok 2 ya, dari kelompok Pak Egy, Pak Suparman dan Pak kelompok 2 Pak Irfan. Jadi untuk materi yang penggunaan waktu yang efektif, penggunaan waktu yang efisien itu ada di poin 1, 2, 3, 4. Nah, ada yang di poin 6 Pak. Nah, menurut pengalaman Bapak di Bapak-bapak di kelompok 2, bagaimana caranya supaya poin ini menjaga ketertiban dan kedisiplinan siswa selama pembelajaran berlangsung bisa terlaksana atau bisa diterapkan gitu Pak. Demikian Pak. Mau jawab? Mungkin saya jawab aja Pak Egy, nanti menambahkan boleh ya. Dalam menjaga kedisiplinan mungkin ketika anak itu ribut ya atau udah tidak kondusif, mungkin kita arahkan dulu dengan kayak ice breaking ya. Kita bukan coba anak-anak tangannya ke ataskan dulu, terus kita kedepankan, lepaskan sambil berteriak, langsung keluarkan napasnya. Nah itu mungkin ya. Jadi untuk mengkondisikan ketika anak itu, ketika kita memberikan materi, anak itu kadang-kadang kan susah diatur, apalagi anak kelas 1 seperti itu. Mungkin Pak Egy bisa menambahkan. Iya Pak, menambahkan sedikit Pak. Mungkin Pak dari awal pembelajaran kita harus membuat aturan kelas dulu yang jelas Pak sama anak-anak Pak. Jadi melibatkan anak-anak itu dalam membuat aturan kelas. Jadi mereka jadi punya tanggung jawab atas aturannya itu. Terus aturannya juga harus singkat sama jelas agar mudah dipahami dan diingat sama siswa Pak. Terus kumaha Pak Eka? Mungkin Pak Egy saya menambahkan ya ini. Kok Pak Eka enggak? Kurang? Ini pengalamannya, pengalaman saya ya. Siap. Ya, ketika saya mau berolahraga nih, ya anak-anak udah dibariskan karena kita kan menggunakan lapangannya itu taman burung.
Nah, saya udah sarankan ketika anak mau keluar. Pertama, kalian sekarang dari sini menuju Taman Burung itu berjalan dengan tertib, ya. Kedua, waktu pembelajaran olahraga ketika kita belum beristirahat atau masih dalam kegiatan tidak ada yang jajan ke warung. Itu yang saya selalu disarankannya karena kita di Taman Burung itu dekat dengan warung. Selanjutnya, ketika kita sedang berolahraga atau semua ada di dalam lingkungan Taman Burung. Jadi tidak ada yang keluar masuk ke jalan, kecuali kalau waktu bermain bola itu bolanya keluar. Jadi saya udah menyarankan dulu ketika nanti kita boleh berolahraga di lapangan karena kita lapangannya punya di Taman Burung, jadi tidak boleh selaku pembelajaran tidak ada yang jajan dulu, kecuali nanti kalau udah beres kita boleh untuk istirahat dan minum. Itu mungkin Pak Eka. Siap Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi saya teringat kembali kemarin yang Pak Toto bahas tentang 1, 2, 3, Pak. Gimana, Pak? 1, 2, 3. Uji coba kan? Yang kemarin dibahas sama Pak Toto. Ya, yang ice breaking barusan Pak Suparman membahas. Saya dicoba, Pak. Coba. Terima kasih. Ada konsen Pak Toto 3, 2, 1 apa, Pak? Cobakan. Boleh dicobakan. Mangga Pak Toto. Uji coba di Boleh, kelas ini, Pak. siap. Boleh, siap. Izin memakai Pak Toto, bagus. Yuk. 1, 2, 3. Yang kompak dong, yang kompak. Coba Siap. diulang. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Jempe. Jap, iya. cenah jap bisa Ya, jap. kemarin nggak ngikuti jadi nggak tahu. 3, 2, 1 jep. Nuhun Pak Toto. Sama-sama, Pak. Siap. Hatur nuhun kepada Pak Toto kelompok 2. Terima kasih banyak. Untuk menyimpulkannya atau masih ada yang mau ditanyakan? Silakan mungkin langsung disimpulkan saja Pak. Waktunya sudah hampir udah habis ya sebetulnya. Tapi kita tinggal Baik, penutupan. saya simpulkan aja ya. Atau Pak Egy mau menyimpulkan, boleh? Pak Egy? Mana Pak Egy? Pak Egy mau menyimpulkan? Udah kedengar, Silakan. Pak? Mau menyimpulkan? Udah kedengar? Ya. Sip, Sama Pak Egy Gi. aja. Lanjut, Gi. Yuk. Ya, Pak. Mungkin ini Pak sedikit aja Pak ya dari Yuk. Wah, sinyal ya, Pak. yang udah dibahas tadi, mungkin kesimpulannya. Jadi penyajian tugas gerak dalam pembelajaran PJOK itu merupakan proses yang dinamis dan membutuhkan kreativitas Pak dari para guru dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif. Sinyal Pak Egy. Pak Egy sinyal. Yang dekat kan sekolah saya Pak Egy, gede Oh, sinyalnya. tes. Tadi. 1, 2, 3. Ada. Tadi Ada. ada. Oh, Ya, udah ada. panjang-panjang. Barusan dari saya. Nggak ada. Siap. Nah, ya Pak, mungkin kesimpulannya Pak dari yang dari kelompok kami diskusikan tadi Pak. Jadi penyajian tugas gerak dalam pola pembelajaran PJOK itu merupakan proses yang dinamis dan membutuhkan kreativitas dari para guru PJOK Pak. Dengan perencanaannya yang matang, terus pelaksanaannya yang efektif sama efisien, dan evaluasinya yang terus-menerus atau berkelanjutan. Terus guru juga dapat membantu siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka dalam bidang olahraga dan kesehatannya. Mungkin itu Pak. Yap, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, diskusi kita hari ini mungkin ada sedikit tambahan tadi belum tersentuh, tapi saya yakin di lapangan pasti sudah dilakukan nih terkait dengan
namanya yang ketiga itu yang saya itu memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, tidak lupa nih ketika kita mengajar, pasti mungkin sedikit tambahan dari saya, pandangan peserta didik diarahkan atau kita memilih sudut yang sebisa mungkin yang sepi, atau kalau ada tembok, jangan sampai ada kode lumping di depan atau ada ini apa namanya tuh, ada Astrid di depan, nah ngarahna kadinya wah bahaya. Jarang nanti. Kamu ada telolet tuh Seperti itu. Seperti itu mungkin. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Sudah di share screen belum ya? Oh, belum ya? Itu belum. Pak Egi stop share screen-nya dulu. Share screen-nya masih ke Egi, Pareman lagi. Ya, atas di Pareman. Sinyalnya ada awan tuh. Atas Pareman enggak? Sudah ada belum ya? Ada. Password udah ada. apa Parman? Siap. Nah, sesi selanjutnya tadi berbagai referensi penyajian tugas gerak sudah. Kemudian ada pesan kunci nih, bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan komunikasi isyarat, atau pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, tadi di awal diskusi mungkin saya sudah memberikan masukan bahwa kembangkan saja berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu. Nah, ternyata betul sekali pengalaman Bapak dan Ibu. Sebetulnya modul itu hanya mewadahi sedikit pengalaman dari Bapak dan Ibu, sementara pengalaman Bapak dan Ibu lebih luas daripada modul itu sendiri. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu hebat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum penutup seperti biasa ada refleksi, pertanyaan. Boleh mungkin dijawab oleh satu orang saja mungkin ya, karena keterbatasan waktu sudah lebih 7 menit. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK ini? Ada yang mau berefleksi, Bapak Ibu? Sedikit saja boleh. 1 kalimat atau 2 kalimat, silakan. Kalimatnya hebat, Pak. Pokoknya semua guru-guru saya hebat semua dengan inspirasi dan pengalamannya. Luar biasa. Iya. Nuhun Pak Toto, Ya, Pak. luar biasa sekali. Tos aya kata-kata engal deui tati Pak Toto. Informasi yang saya dapat Pak dari Bapak barusan Pak, yang apa? Pandangan anak-anak harus apa? Di depannya di tembok, jangan kemana wae itu. Jangan sampai ada telolet lewat atau ada gangguan-gangguan yang lain yang membuat konsentrasi anak-anak itu terbagi. Mungkin itu Pak. Siap, hatur nuhun Pak Toto dan Pak Egi sudah memberikan refleksinya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ternyata ada satu lagi. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak PJOK ini, dan berikan alasannya. Semuanya ingin dipelajari lebih baik lagi, ingin lebih berkolaborasi lagi di pertemuan tatap muka. Iya, Pak Toto. Hatur nuhun, kita akan ulas lebih dalam lagi mungkin nanti di tatap muka nanti. Nah, pasti seru nanti Pak. Siap, kita Ya, next Pak. lagi. Oh, ada, mangga Pak. Ya Pak, jadi ini sebagai guru olahraga teh dalam apa perencanaannya tuh kita tuh harus matang, dalam pelaksanaannya harus efisien. Terus kita juga harus melakukan evaluasi sama refleksi agar pembelajarannya juga lebih bisa mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin itu Pak. Hatur nuhun Pak Egi, betul sekali, tidak lupa apapun itu kita selalu lakukan refleksi setelah proses pembelajaran. Nah, pada sesi akhir ini Bapak dan Ibu akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan Bapak dan Ibu dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Terakhir, alhamdulillah sampai pada
sesi akhir kita. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif. Salah emot. Yang sudah berpartisipasi aktif dalam pertemuan tatap maya kali ini. Untuk itu mungkin dipersilahkan untuk menutup pembelajaran kita kali ini dengan berdoa, mangga. Mangga Pak Anggi, teraskan. Izin stop sharing. Ya dulu. Pak. Kok Abdi Pak? Siap, mangga Pak Anggi. Bu Pak Anggi. Hatur nuhun izin para senior, Bapak fasilitator untuk memimpin doa. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai, banyak pembelajaran baru dan juga keluarga baru yang sangat istimewa, sangat super. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini banyak bermanfaat bagi kita semua dan menjaga tali silaturahmi di antara kita semua. Maka dari itu mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Hatur nuhun Pak Ibu hebat. Siap, hatur nuhun Pak Anggi sudah memimpin doa. Sesi terakhir seperti biasa kita berfoto terlebih dahulu. Siap, Bapak Ibu? Siap. Siap. 1, 2, 3. Siap, izin saya kirim dulu ke grup. Di kapas Parman minta password eta Sania. Senyum-senyum ya Pak Eko. Lagi Bapak Ibu. Yang geremingguan ya. Mau api gak dia mah? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya izin stop dulu ya, stop record dulu. Apa mangga?